Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Lanjut lagi mau bahas direct message teman-teman yang udah curhat ya ke Instagram ya. Jadi kalau teman-teman mau curhat, direct message aja saya di Instagramnya Zain Permana ya. Di bawah, di link deskripsi di bawah udah ada nanti Instagram saya. Kalau teman-teman bukan mau curhat tapi pengen konseling atau konsultasi psikologis, teman-teman boleh banget ke hayacademy.id. Teman-teman bisa konsultasi atau konseling sama saya atau sama psikolog dan konselor yang ada di sana ya. Ada banyak pilihannya tergantung jadwalnya dan beda-beda juga harganya ya. Bisa teman-teman pilih menyesuaikan aja ya. Oke, di hayacademy.id. Sekarang kita masuk ke DM yang udah masuk ya. Assalamualaikum Kang, saya ingin curhat lagi. Terima kasih dulu pernah membalas curhatan saya. Videonya saya putar berulang-ulang kali dan entah kenapa saya merasa ringan dan seperti didengarkan. Wow. Sewaktu Akang jawab, Akang menyarankan untuk membuat gratitude journal. Sampai saat ini walau tidak rutin, saya merasa jauh lebih baik ditambah dengan saya mengedukasi diri plus mulai jalan pagi sore tiap 2 hari sekali. Alhamdulillah. Oke, nah curhatan kali ini tentang pola pikir yang ribet banget ya. Saya baru menyadari kalau saya sangat detail perhitungan, terutama pas masa-masa saya tugas akhir atau skripsi ya. Mungkin terbawa konsep detail sistematis sejak saya jadi salah satu ketua himpunan. Saya saat itu memang perlu buat SOP dan membetulkan semua jadi sistematis di banyak aspek. Namun saya jadi lelah. Nah, di kantor sebelumnya sebenarnya terbantu, namun tim yang saya miliki saat ini sebaliknya. Jadi dulu di kantor sebelumnya hal itu terbantu dengan detailnya, saat ini sebaliknya. Ekspektasi mereka kalau mereka yang mengerjakan bisa singkat, namun saya benar-benar jadi lama ya walau masih sempat. Saya terbiasa memikirkan jangka panjang yang mungkin bukan prioritas, apalagi untuk diberi ke klien. Di kantor yang sekarang jadi lebih lambat ya, jadi kebanyakan mikir gitu ya. Saya cuma mau yang terbaik dan kerja memiliki proses yang jelas supaya tidak kelabakan di akhir. Sebagai contoh, saya pasti bikin alternatif 2-7. Wow, 2-7 ya. Kalau project, dan kalau membahas atau bikin sistem, itu strategi minimal 3 ya. Waduh. Tapi saya juga mau cepat selesai, karena banyak yang harus dikerjakan ya. Sekarang saya jadi merasa sendiri karena tim tidak nyaman dengan saya. Ya iyalah, ribet. Bukan cuma nggak nyaman lagi, ya nyadar maksudnya ya. Tapi kan udah nyadar ya, bagus ya. Ini orang-orang yang tipe-tipe yang ngeribetin ya. Dan mereka jadi nggak responsif, ya iyalah. Karena mungkin kecewa atau pace-nya kurang cocok ya. Tim jadi tidak produktif karena saya. Saya harus bagaimana? Gini ya. Maksudnya gini ya, kita mulai bahas nih ya, ini menarik nih apa yang disampaikan oleh sahabat kita yang curhat tadi. Jadi itu bukan detail namanya, detail itu kemudian kita melihat secara mendalam dan spesifik tentang satu hal, itu namanya detail. Kalau membuat sesuatu lama dengan berbagai alternatif, ya gini, melakukan sesuatu dan memikirkan berbagai alternatifnya, itu bukan detail namanya. Bukan berpikir detail namanya. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Teman-teman yang nonton, yang nyimak juga perlu tahu dan ngerti bahwa kita perlu membedakan mana berpikir detail, mana berpikir alternatif. Gitu. Berpikir alternatif tuh dalam rangka apa? Kapan dibutuhkannya berpikir alternatif? Setelah satu hal dilakukan, dikerjakan dan butuh evaluasi. Nah, sahabat kita yang kemudian curhat ini adalah orang yang berpikir alternatif sebelum ada sesuatu yang diciptakan. Mudah-mudahan ini dipahami ya. Jadi gini, berpikir alternatif itu digunakan setelah kita membangun sesuatunya udah jadi dulu, setelah jadi baru dilakukan. Nah, setelah dilakukan dievaluasi. Nah, ini gimana ya cara ngevaluasinya? Baru kasih alternatif. Nah, berpikir alternatif dibutuhkan di situ. Tapi kalau untuk project yang sesuatu yang belum jadi, sesuatu yang belum ada, bikin sistem yang belum ada, bikin project yang belum ada, yang penting jadi dulu.
dan kedepannya bagaimana supaya bisa dievaluasi gitu. Bukan alternatif project dan bukan alternatif sistem. Itu namanya lebay. Artinya melakukan konsep berpikir dalam proporsi yang salah. Nah itu nggak bisa kayak gitu ya. Jadi teman-teman mesti clear ya. Sahabat kita yang curhat ini mesti paham bahwa ada hal-hal yang kemudian kita mesti pahami di mana tempatnya. Ketika dalam ranah pekerjaan yang ada kliennya, yang perlu kita lakukan mindsetnya adalah build and evaluate. Build, nah yang dimaksud build itu gimana? Ketika di-approve, disetujui sesuai dengan apa? SLA lah. Standar level agreement-nya segimana? Kan klien punya standar level agreement, kita agree di mana, ya kerjain itu. Jangan dulu pakai mikir-mikir alternatif. Alternatif itu setelah evaluate, bukan ketika membangun, ya. Jadi kalau membangun itu yang penting jadi dulu, yang penting fitur-fitur standarnya ada, coba di running. Nah, mikirin alternatifnya nanti ketika mengevaluasi. Oh, ternyata ada yang hambatan, ada bug-nya, ada penghambatnya, ada kendala di bagian apa, itu yang dievaluasi dan cari alternatif. Nah, berpikir alternatif itu dibutuhin nanti ketika mengevaluasi, bukan ketika membangun atau memulai. Kalau memulai ya ribet. Kita jadi penghalang dan pengganggu dimanapun itu, ya. Jadi kalau kasarnya, kalau pakai analogi, kalau ibarat tuh gini, belum lagi mau bikin anak pertama, udah ngerencanain anak ketiga, keempat, kelima, ketujuh. Nanti aja dulu, anaknya dulu ada, hamil dulu aja, anaknya lahir dulu, dididik dulu anaknya yang bener, terus dicek nih, oh ternyata ada hal-hal yang masih kelewat ya, kenapa bisa begitu? Oke, kita cari alternatif menyelesaikan masalah si anak yang sekarang. Jadi bukan mikir anak-anak yang lain. Kebayang nggak ribetnya gitu ya? Kebayang nggak nanti pas sama suami ketika bilang, mas aku orangnya detail, maka aku udah mikirin untuk anak ketujuh. Kan nggak masuk akal. Itu bukan berpikir detail namanya, itu berpikir alternatif. Dan saat membangun sesuatu, merancang sesuatu, yang dibutuhkan tuh bukan detail. Yang dibutuhkan tuh bukan berpikir alternatif, tapi berpikir detail spesifik terhadap standar-standar agreement apa yang mestinya ada. Yang penting ada dulu. Yang penting running dulu. Setelah running, baru dievaluasi apa yang terjadi. Yang dievaluasi apa? Bukan project-project selanjutnya. Nggak butuh. Yang dievaluasi apakah running sesuai dengan SLA, agreement, KPI, dan lain-lain. Ya, jadi itu bukan berpikir detail namanya. Dan bukan detail namanya. Itu namanya berpikir alternatif. Berpikir alternatif objeknya bukan ketika merancang, ngebangun. Tapi ketika membedah sesuatu, nyari. Ketika ada permasalahan, ketika ada hambatan, butuh alternatif. Nah ini kalau belum ada masalah udah bikin alternatif, itu namanya bikin masalah. Wajar aja kalau timnya kecewa, jauh gitu ya. Orang nggak masuk akal gitu ya. Nah mudah-mudahan dengan nyimak ini sahabat kita jadi nggak ribet seperti sebelumnya. Dan bisa make skillnya, kehebatannya, dianalisa dan berpikir alternatif. Bukan dimerencanakan, tapi mengevaluasi. Bikin laporan lah, ngevaluasi supaya kinerja efektif. Bukan ketika merencanakan, jangan ngerencanain berarti. Karena bikin ribet dan gak akan disukain orang. Tapi ketika ngevaluasi dan ngasih rekomendasi, itu berpikir alternatif nanti dipakai. Kapan? Setelah udah jadi, ya. Jadi bagian evaluator cocoknya, bukan konseptor atau bikin. Jadi bikin lama, ribet orangnya. Gitu ya. Mudah-mudahan video ini ngebantu sahabat kita yang curhat ini, dan ini juga jadi wawasan buat kita semua ya. Atau kalau teman-teman kesulitan soal pikiran, bagaimana nge-manage pikiran dan perasaannya, tapi ini tidak disadari dan sulit, kayaknya butuh konsultasi psikologi, boleh ke heyacademy.id ya. Ada saya, ada Alwin psikolognya, ada Icem ya, Nisa Fitria, dan banyak konselor-konselor binaan saya juga di situ dengan topik-topik yang spesifik yang bisa jadi alternatif teman-teman untuk bisa konsultasi psikologi dan konseling ya. Terima kasih, itu aja video kali ini. Jangan lupa like dan share ke teman-teman yang membutuhkan, dan subscribe kalau teman-teman baru nyimak video ini. Jadi Permana pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.